Halo sahabat Kismis. Asrama merupakan sebuah tempat tinggal sementara yang biasa digunakan orang-orang untuk menjadi tempat istirahat atau tempat bernaung ketika berada di luar rumah. Bangunan asrama biasanya terdiri dari beberapa kamar, yang setiap kamarnya memiliki beberapa tempat tidur untuk bisa dihuni oleh beberapa orang sekaligus. Dan di setiap asrama juga dikenal dengan kepala asrama. Biasanya, orang selaku kepala asrama akan menjadi penjaga atau orang yang mengawasi tata tertib yang berlaku di asrama. Asrama kerap kali berkaitan dengan para mahasiswa, orang yang sedang bekerja, atau orang yang sedang melakukan sebuah pelatihan khusus, dan masih banyak yang lainnya. Ada beberapa cerita seram yang kerap menghiasi para penghuni sebuah asrama. Kisah horor yang ada di sebuah asrama itu biasanya berasal dari cerita dari mulut ke mulut, dari internet, atau dari sebuah pengalaman pribadi seseorang. Berikut ini ada sebuah cerita yang bermula dari seorang damkar bernama samaran Tony. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dari channel Kismis. Kisah para penghuni asrama damkar diteror banyak hantu. Seorang pemadam kebakaran atau damkar yang bernama Tony tinggal di asrama damkar milik omnya dengan 3 karyawannya. Lokasi damkar berada di daerah Jakarta. Omnya hanya tidur di asrama 2 hingga 3 kali dalam seminggu, dan omnya menetap di asrama selama hampir 3 tahun. Singkat cerita, Tony selama 1 tahun tinggal di asrama damkar bersama 3 karyawan omnya tidak menemukan kejanggalan dalam asrama tersebut. Kondisi rumah damkar ini diceritakan seperti rumah unik keluarga yang memiliki 2 lantai. Untuk lantai 1 berisikan ruang tamu, dapur, dan kamar mandi. Sedangkan di lantai 2 terdapat 2 tempat tidur. Di bagian belakang asrama kosong dan asrama seberang tidak berpenghuni. Hingga pada tahun 2019, Tony dan 3 karyawan omnya mulai mendapatkan gangguan dari penghuni asrama. Gangguan tersebut mulai dari barang-barang yang tiba-tiba hilang, lalu muncul lagi penampakan sosok kuntilanak di belakang asrama, tepat di sumur mati. Suara anak-anak kecil berlarian di lantai atas, suara langkah kaki di tangga. Ada juga jenis gangguan berupa suara orang memanggil namanya dan suara ketukan pintu, tapi setelah dibuka tidak ada orang di sana. Hari demi hari mulai terlewati. Tony pernah mendengar lagu Jawa di YouTube bersama karyawan omnya, hingga baterai HP miliknya habis, sehingga baterainya mati. Karena sudah larut malam, Tony kemudian memutuskan untuk tidur dan meninggalkan HP-nya yang sudah mati. Namun beberapa saat kemudian, Tony mendengarkan suara lagu Jawa yang barusan ia dengar dengan nada yang kecil sekali. Tony lalu mencoba untuk mencari-cari sumber suara tersebut, dan ternyata sumber itu berasal dari HP-nya sendiri. Padahal HP-nya sudah mati. Tony mencoba untuk menyalakan HP-nya, namun tidak bisa. Justru suara lagunya malah tambah kencang. Hingga keesokan paginya, Tony memeriksa kondisi HP-nya dan tidak terjadi apa-apa pada HP-nya.
Dan suara lagu Jawa itu juga terdengar ketika Tony sedang memesan ojol. Ketika Tony memasang helmnya, Tony mendengar suara lagu Jawa itu lagi. Tony lalu berpikir bahwa ia sedang berhalusinasi. Beberapa hari kemudian, salah satu karyawan omnya bercerita kepada Tony bahwa ia melihat Tony sedang berjalan menuju kamar mandi. Pada waktu itu Tony masih dalam posisi bekerja dan belum pulang ke asrama. Tony pun tidak mempercayai akan hal tersebut hingga ia mengalami hal yang serupa. Suatu hari ketika waktu masih maghrib, Tony baru pulang dari bekerja. Tony mengintip di jendela asrama dan di dalam ruangan terdapat 3 orang karyawan omnya dan juga omnya si Tony. Sebelum masuk ke asrama, Tony memutuskan untuk bermain game di depan rumah. Namun setelah ia hendak masuk, ternyata pintu masih terkunci dan kunci masih berada di lubang ventilasi atas. Tony lalu mencoba menghubungi 3 karyawan omnya, namun tidak ada satupun yang berada di asrama karena semuanya masih bekerja. Beberapa hari kemudian, Tony mendapatkan kejadian lebih mengerikan lagi, yakni pada Minggu malam, tepatnya pada pukul 11 malam. Tony sedang makan di lantai atas sambil nonton film di HP, dan tiba-tiba saja makanannya berubah posisi. Namun ia tetap berpikir positif. Di waktu yang sama, ia merasakan hembusan angin kencang menerpa tubuhnya. Padahal kondisi jendela semuanya sedang tertutup. Lantas ia panik lalu video call dengan temannya untuk membahas pekerjaan. Namun di tengah-tengah video call, teman Tony ini justru mematikan panggilannya. Tony juga merasakan ada sesuatu yang sedang berjalan di kepalanya. Ia pun menoleh dan benar saja bahwa terdapat bayangan tangan yang memiliki kuku panjang dengan mengelus-ngelus rambutnya. Keesokan harinya, teman Tony ini bercerita kenapa ia menutup video call-nya. Ia mengatakan bahwa melihat separuh bayangan wajah menyeramkan di belakang Tony. Padahal Tony tidak menyinggung kejadian malam itu. Setelah diselidiki, ternyata kejadian horor itu disebabkan Tony yang buang air bekas minum teh keluar jendela. Dan tidak hanya itu, karyawan omnya pernah membuang air kecil yang dimasukkan ke dalam botol keluar jendela. Perilaku tersebut didasari karena malas untuk ke toilet yang berada di lantai bawah. Ditambah lagi karyawan si Om Tony juga sering kali mabuk-mabukan dan menantang para hantu ketika dalam kondisi mabuk. Percaya atau tidak, semua tergantung kepada diri kita yang menyikapinya. Namun ingat, selagi kita tidak mengganggu dan hidup berdampingan dengan mereka, maka mereka tidak akan pernah mengusik kita. Dari kisah-kisah yang terjadi ini hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Banyak hal yang tidak kita pahami secara logika di dunia ini, namun bukan berarti mereka tidak ada. Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah mistis lainnya, tuliskan pengalaman dan komentar kamu di kolom komentar. Salam Kismis.